看这次啊，有单刀机会出来了，门将已经出击挑射，最终还是凭借着个人能力，主场作战的万隆通过反击取得了进球。比赛进行到上半场比赛42分钟阶段。Laga seru baru saja tersaji antara Persib Bandung versus Lion City Sailors dalam ajang AFC Champions League 2 2024-2025. Laga sengit ini dilangsungkan di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dalam laga kali ini, Persib hampir menurunkan pemain terbaiknya. Hanya saja Persib masih belum bisa memainkan sang predator David Da Silva. Selaku tuan rumah, Persib berupaya mendominasi sejak menit pertama, dan Tirone Del Pino sempat memberi ancaman pada menit ketiga. Mendapatkan bola dari Ciro Alves, Tirone melepaskan tembakan dari sisi kanan gawang. Namun, bola masih belum menemui sasaran. Maung Bandung terus menekan dan hampir membuka skor melalui Mark Klok pada menit ke-27 yang melepaskan tembakan langsung dari sepak pojok. Persib akhirnya mampu membuka skor pada menit ke-42 melalui Tirone Del Pino yang menyelesaikan bola dari Dimas Derajat. Sayangnya memasuki babak kedua, Persib harus rela kebobolan oleh Lion City Sailors melalui kaki Bailey Wright pada menit 49. Tak hanya itu saja, Persib juga harus rela kehilangan Dimas Derajat yang kena kartu merah karena terprovokasi oleh lawan. Namun terlepas dari hasil, pelatih Singapura Alexander Rankovic mengakui, jika Persib merupakan salah satu tim terkuat yang pernah dihadapi Lion City Sailors. Menurutnya, Persib sebagai juara bertahan di Liga Indonesia sudah pasti mental para pemain Persib sudah diuji. Kami senang bisa berada di sini, terutama bertanding melawan klub terbaik di Indonesia, kami senang menatap tantangan ini, ujar Alexander Rankovic. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menilai laga kandang grup FAFC Champions League 2 2024-2025 menghadapi Lion City Sailors berjalan tidak mudah. Menurut pelatih asal Kroasia ini, pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat itu, skuad Maung Bandung harus bekerja sangat keras. Bojan Hodak menilai Lion City Sailors merupakan salah satu tim yang keuangannya bagus, sehingga mereka bisa memiliki banyak pemain berkualitas dan hal itu berdampak positif terhadap kekuatan tim. Bojan Hodak menuturkan, kekuatan mereka juga bisa dilihat dari hasil yang diraih pada pertandingan ICL 2 sebelumnya menghadapi Zhejiang FC. Pada pertandingan perdana ICL 2, Lion City Sailors berhasil menaklukkan tim asal Cina tersebut. Padahal, Zhejiang FC merupakan tim kuat. Selain itu, Lion City Sailors juga merupakan pemuncak klasemen sementara di Liga Singapura. Ini menjadi laga yang sulit. Lion City adalah satu tim di regional ini yang memiliki banyak uang dan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga bisa dilihat hasilnya. Mereka masuk ke Liga Champions dan bisa menang dari tim asal Cina yang di atas kertas lebih difavoritkan. Jadi mereka tentu saja merupakan tim yang bagus. Mereka menjadi pemuncak klasemen di Liga Singapura dan kini sudah sedikit lagi menjadi juara. Kalian bisa lihat mereka tim bagus dan menampilkan permainan sepak bola yang sedikit keras, sehingga dalam pertandingannya tidak terlalu banyak gol, jelas Bojan Hodak. Penyerang asing Persib Bandung, David Da Silva sempat mengungkapkan kekecewaannya usai disebut akan dicoret Persib karena cederanya tak kunjung sembuh. Ya, David Da Silva yang tengah mengalami cedera sempat mengunggah komentar di postingan Instagram soal kemungkinan Persib mencari penggantinya akibat cedera. Namun komentar tersebut telah dihapus oleh penyerang asal Brasil tersebut. Hal ini menimbulkan spekulasi bila sang top skorer Liga 1 cukup kecewa lantaran Bobotoh tak mendukungnya ketika ia menepi karena cedera. Hal ini berawal dari akun fanbase Persib di Instagram yang mengunggah konten dengan judul "Perlukah datangkan striker asing baru?" Dengan menambahkan foto David Da Silva, David Da Silva pun kemudian mengomentari hal tersebut. "Saya sudah tua dan terluka, lebih baik bawa yang lain," tulis Da Silva dalam kolom komentar tersebut. David Da Silva memang mengalami cedera berulang kali sejak awal musim 2024-2025. Menggelegar di laga pembuka dengan mencetak 2 gol, David Da Silva selanjutnya mengalami cedera pada pekan kedua saat Persib melawan Dewa United. Ia didiagnosa mengalami cedera adduktor femoris. Striker 34 tahun sempat merumput kembali pada 28 September dalam laga lawan Madura United. Tapi ia hanya tampil 3 menit sebagai pemain pengganti. Setelah itu, David Da Silva kembali mengalami cedera. Menurut pelatih Persib Bojan Hodak, David mengalami cedera aneh yang semakin diperparah saat Persib melakukan perjalanan ke Cina. "David, untuk dia menderita cedera yang aneh dan kita lihat nanti,"
Karena soal itu saya bisa mengatakan kepada kalian. Karena di Cina, dia bermain 15-20 menit tanpa ada rasa sakit. Tetapi entah kenapa mungkin setelah melakukan perjalanan, dia merasakan nyeri dan untuk itu kami terus memantaunya, ujar Bojan Hodak. Seperti yang diketahui, Kevin Dix akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Sang pemain sudah bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan semua proses sedang dilaksanakan. Hadirnya Kevin tentu akan jadi tambahan kekuatan bagi skuad Garuda karena dia bisa bertugas di beberapa posisi. Melawan tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026 tentu butuh pertahanan solid untuk menjaga kans untuk lolos ke babak selanjutnya. Salah satu pemain yang memberikan sorotan positif adalah kiper Persib Bandung sekaligus bintang timnas Filipina, Kevin Rey Mendoza. Menurutnya, antusiasme supporter Indonesia saat ini sangat tinggi dalam sepak bola. Apalagi, kepada pemain yang sudah menyandang status pemain timnas. Mereka akan memberikan dukungan penuh agar sang pemain bisa memberikan kontribusi maksimal pada skuad Garuda. Kiper berpaspor Filipina ini menambahkan, skuad Garuda saat ini berada pada jalur yang tepat. Kombinasi antara taktik Shin Tae-yong dan pemain keturunan membuat timnas menjadi lebih kuat. Apalagi dengan hadirnya BFC Copenhagen tersebut akan melengkapi sektor pertahanan Indonesia. Di Indonesia, mereka sangat menyukai sepak bola dan sangat Asia. Jika mereka melihat seseorang yang pernah mereka lihat di TV, mereka ingin berfoto. Tidak seperti di Denmark, di mana orang-orang lebih pemalu. Pesepak bola sangat besar di Indonesia, terutama jika menyangkut tim nasional, ujar Kevin Rey Mendoza. Mendoza menilai bahwa Dix tidak butuh waktu lama untuk bisa beradaptasi dengan skuad Garuda. Dengan kualitas yang dimiliki hal tersebut tidak jadi masalah besar karena timnas saat ini sudah menganut sepak bola modern. Dia optimis Indonesia bisa terus berkembang di masa depan dengan dukungan penuh dari supporter. Kevin Dix adalah pemain yang hebat, beberapa orang sedikit skeptis tentang hal itu. Tetapi yang lain dapat melihat bahwa itu berjalan dengan baik dan Indonesia dapat menantang beberapa tim nasional yang lebih besar. Sangat menyenangkan untuk dilihat, saya pikir itu membuat banyak orang Indonesia senang. Tim nasional sebenarnya memiliki beberapa pemain bagus, tetapi saya pikir Kevin Dix pasti akan menjadi profil di tim nasional, jelas Mendoza. Direktur Utama PT Liga Indonesia baru yaitu Ferry Paulus, memastikan Liga 1 akan terus bergulir saat timnas Indonesia mentas di Piala AFF 2024. Seperti diketahui, jadwal Liga 1 2024-2025 akan berbenturan dengan kalender pertandingan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Turnamen itu akan berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Beberapa pertandingan Liga 1 akan berlangsung saat turnamen itu digelar. Sebagian besar adalah saat kompetisi memasuki pekan ke-12 hingga pekan ke-17. Ferry memastikan Liga 1 akan tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Ia mengungkapkan, hanya pertandingan FIFA Matchday yang membuat Liga 1 berhenti sejenak. Namun, Ferry masih memikirkan soal benturan jadwal dengan SEA Games 2025. Diketahui, turnamen multi-ajang itu akan berlangsung di Thailand pada Desember tahun depan. Liga jalan terus. Kami berhenti kalau sudah H-4 FIFA Matchday. Selebihnya jalan terus ketika timnas Indonesia U20 atau U17 bermain. SEA Games nanti yang kami pikirkan. Tapi untuk musim ini, Piala AFF jalan terus, kualifikasi Piala Dunia baru berhenti, dan lainnya jalan terus, jelas Ferry Paulus.